Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rahimahullah Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidus sholihin radhiyallahu anhum ila al-ghalab. Masih di dalam menjelaskan hadis yang ke-12 daripada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsul hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Di antara sebagian kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan perihal yang tidak penting. Seperti mana yang dijelaskan bahwasanya di antara min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fima la yahdi. Dikatakan di antara tanda alamat Allah itu berpaling kepada hambanya. Jadi Allah itu menjauh. Kata ketujuh lawan hamba, yaitu Allah sibukkan hamba tadi ke perkara yang tidak penting. Bila gawian itu ada penting untuk keluarga kada, dunia seorang kada juga, beribadah kada juga, tapi begawi untuk ngepander awak begawi kada ada hasil. Bila ia sibuk seperti itu, disibukkan dengan hal seperti itu, maka tanda Allah itu menjauh. Nah, dikatakan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi, nafa'anallahu bi kalamul 'abdi fi ma la ya'ni khudlanun min Allah Ta'ala. Panderan hamba yang tidak penting itu kehinaan dari Allah. Kehinaan babander yang kada penting, apa-apakah kisah yang kada penting, itu tanda kehinaan. Dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar, idza ra'aita masawatan fi qalbik wa dha'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Berkata Imam Malik bin Dinar, bila engkau melihat hatimu itu keras, hati ini bina keras, bina ngalih menerima kebenaran, hati ini bina ada nyaman terus rasa, ada aja hati ini bina baka, ada nyaman lupa, ya keras kan, bisa ngalih beribadah, bisa kada ketujuh lawan orang, bisa mau lawan orang, ya. Mau lawan bini, mau lawan laki, hati ini macam-macam, keras dan lemah awak ini bina lamahan, ya, bina pengoler, ya, bina pengoler dan sempit rezeki. Tiga, ngalih mana mencari itu ngalih kurang terus. Ketahuilah engkau telah berbicara sesuatu yang tidak penting. Ini di antara sebabnya. Berarti bila berbicara itu bagus, manfaat, faidah, akan melunakkan hati. Nah, seperti ini kita berbicara tentang ilmu. Mulut digunakan untuk membaca ilmu.
nasihat agama, mulut untuk Quran, mulut untuk zikir, manfaat, mulut untuk sholawat, ya, dan panderan-panderan yang baik. Berarti 3 kebalikannya, melunakkan hati, melembutkan hati, membuat hati ini hidup. Yang kedua, menyehatkan badan, sehat badan itu, kada pemoler lagi. Yang ketiga, meluaskan rezeki. Nah, panderan yang kada manfaat, yang kada faedah, 3 balasannya. Apalagi ini kalau panderan itu dosa, menyamati orang, menggibah orang, menghina orang, kasar dengan orang, sarik-sarik, bamamai, padahal orang pada salah. Kenapakah jadi bakal lahi? Atau hal-hal yang kada penting bakal lahi montung, padahal kada penting. Sesuatu yang kada faedah, hanya sedikit daripada perkara dunia, atau tergepak sedikit saja, yaitu bakal lahi montung. Kenapa? Karena terbiasa muntung tadi hal-hal yang ada faedah. Akhirnya katuju tumpang sudah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kalamnya kita tidak manfaat, tidak penting, tidak faedah. Berkata Anas radhiyallahu anhu, salah seorang anak wafat di perang Uhud. Ternyata di perutnya ada batu. Jadi seorang pemuda ikut perang Uhud, tewas syahid. Setelah dicek sama sahabat, di perutnya ada batu karena menutupi lapar. Jadi perang Uhud itu pas lapar diganjal lawan batu. Kemudian ibunya datang melihat kondisi anaknya yang wafat seperti itu. Ibunya pun mengusap wajah anaknya yang penuh debu, ya, diusap. Wa qalat hani'an lakal jannah, selamat jika masuk surga nanti. Selamat jika masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki. Ibu, di mana engkau tahu anakmu itu masuk surga? Di mana? Pina yakin benar? Ya, yang melihat syahid tadi. Lalu Nabi kita mengatakan, la'allahu kana yatakallam bima la ya'ni wa yabkhal bima ya'ni. Mungkin inya bisa saja terhalang masuk surga bila inya ada panderan yang ada manfaat. Dan tidak suka perbuatan yang manfaat. Mungkin inya ada panderan yang ada penting, atau kata ketujuh berbuat yang baik. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Malik di kitab Muwatta. Nabi kita pun sampai keadaan orang yang mati syahid dapat ridho kuitan, doa kuitan, Nabi tetap memperhatikan, ya, orang itu laku bina gara-gara buntungnya, meskipun syahid kada masuk ke dalam surga. Nah, alih benar, apalagi kita ini beribadah. Ya, apa ibadah kita ini, amaliyah kita ini. Makanya kita harus selalu memperhatikan keseharian kita, menjaga gawian kita, panderan kita. Jadi hal-hal perkataan, perbuatan yang tidak penting ini mudarat sebetulnya.
sesuatu yang akan ditanyakan nanti, sesuatu yang menjadi kerugian orang ketika di akhirat. Kenapa semalam tegawi yang kada penting, yang kada ada faidah? Kenapa? Nah, ini fitnah akhir zaman nih banyak benar. Kita ini tegawi hal yang kada penting, tak urus hal yang kada penting. Yang dosa pun banyak, apalagi yang kada penting. Zaman saat ini, makanya tinggal kita memperbaiki. Yang sudah lewat ya sudah, dikatakan oleh guru kita 4 waktu yang menebus kita bahari tagawi yang kada penting. Bagaimana tebusannya? Apa kafaratnya? Gunakan 4 waktu. Pertama, sebelum maghrib ibadah zikir. Ya. Yang kedua, setelah maghrib sampai isya. Yang ketiga, sebelum subuh, ya, atau waktu sahur. Yang keempat, imbas subuh sampai isyraq. 4 waktu ini bila digunakan ibadah akan menjadi kafarat waktu-waktu kita yang terbuang seharian. Penambal, ya. Oleh karenanya kita yang sudah berumur ini ingat masa muda kita bahari banyak hal-hal yang tegawi yang kada penting, yang kada manfaat. Masa Tuhan gunakan 4 waktu ini sudah. Ini pas sekurang-kurangnya. Ya, kalau bisa siang malam supaya kita kada banyak rugi. Supaya kita kada banyak sedih nanti di akhirat. Diriwayatkan daripada Hisan bin Abi Sinan rahimahullahu ta'ala, beliau melewati satu kamar, melihat rumah orang, melihat perumahan. Beliau berkata, mata buniyat hadi, wah apa dibangun rumah ini? Semalam kan ada. Rumah ini wah apa dibangun? Tapander itu wah apa terbangun rumah orang nih? Ya. Setelah lewat langsung memarahi hati. Ya nafs, hati, muntung. Tas'alina amala yani. Kamu tadi kenapa pander yang kada penting? Apa urusannya? Ini bangunan rumah jadi kada jadi, apa hubungannya dengan engkau? Adakah hubungannya ini rumah engkau lain? Faidah kada kada penting. Oh ya apa dibangun rumah? Ya. Disariki diri ini disariki. Kenapa? Tahukah kamu itu kada penting? Tahukah Nabi memadahi itu kada penting? Inya pun akhirnya memutuskan, diriku lau akibannaka bisomin sanah, aku akan hukum diri engkau dengan puasa setahun. Setelah inya bapandar itu, esoknya inya puasa setahun. Nah, setahun berpuasa, menghukum nafsu panderan yang sekali terucap hal yang tidak penting. Nah, mereka sampai seperti itunya menjaga pesan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ini pesan umum menjaga ibadah lain juga, dosa lain juga, sekedar perkara yang ada penting menengah-nengah itu lah ibaratnya. Tapi Nabi kita tuh ada hak pun kita ini tak buang waktu hidup nang satu mati ini. Tak pander yang ada penting. Nah, apalagi tak pander nang dosa itu mah jauh benar daripada pesan hadis ini. Makanya ancaman dosa-dosa untung ini banyak pada menggibah, menyambati orang,
itu dosa itu gandal benar. Kenapa? Ini yang kada pentingnya nggak ini. Yang kada pentingnya ngalih kita memikirkan tanggung jawabnya tuh nah. Makanya orang-orang yang soleh itu mereka luar biasa. Bila bapander faidah, bila kada berdiam. Ya, kada terbawa panderan kurang, kada terbawa kisah kurang. Makanya mereka kena memilih jalan berdiam di rumah. Kada hakon lagi keluar, kada hakon lagi berawat, menerima tamu. Ini sih paling mendoakan sudah itu. Kenapa? Mereka sudah asik dengan pesan-pesan Nabi Muhammad. Nah, ada karena mereka seperti itu hal ehwal mereka. Banyak beliau. Ada suah talih atau pandang lagi sudah. Ya. Mereka ngerti, mereka ingin akhir-akhir mereka itu sepenuhnya di dalam kebaikan. Nanti mereka banyak diganti zikir, lalu berkhalwat itu, mengurung diri, banyak beribadah. Kenapa? Bila bakawan ya sudah ada kawan, adanya kenanang. Bila bakawan, bila keluar rumah adanya kenanang dilihat, adanya nang diguyar, ada kawan. Lalu mereka beristilah sudah hidup secukupnya, seadanya, sekawannya, yang penting mereka selamat. Ada tuh orang kita memilih jalan kehidupan di rumah aja. Lain kolet lainnya lagi di rumah aja. Guring salahnya balokong. Itu lain kolang itu. Kota banyak bandar, mengisi pulsa banyak bandar. Papandar kada di mana status macam-macam panderan. Alibah alawa inilah. Di luar banyak panderan. Di rumah handphone, di panderakan, kekawanan. Nabi sudah tahu melaksanakan pesannya sudah. Jadi kita jangan hati-hati terbawa hal-hal yang kada penting. Kita sekarang banyak yang membuat kita tuh tegawi yang kada penting itu banyak. Tinggal kita visit kada mengikuti pesan Nabi ini. Nah, bila kita kada paham nasihat ini, ngalih hendak malah. Setahun menghukum diri gara-gara papander wayah hamba rumah ini bangun. Nah, ada penting ucap tadi. Astagfirullah. Langsung disariki hati ini. Awak ini. Kamu hukum setahun masa. Nah, mereka. Sayyidina Umar pernah menasihati orang. La tatakallam fima la ya'ni. Jangan berpandar yang kada penting lah. Ya. Itu nasihat Sayyidina Umar kepada salah seorang. Nasihat jangan berpandar yang kada penting. Sayyidina Luqman Al-Hakim itu dalam Al-Qur'an ada surah Luqman. Ya beliau ini ditanya, "Ma balagha bika ma nara?" Wahai Tuhan, engkau ini dikenal orang yang hikmah. Buntung itu bila berpandir hikmah, nasihat, intan, mutiara yang keluar di buntung Luqman Al-Hakim. Sampai Allah masukkan beliau orang yang penting dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah Luqman. Ini orangnya, surah Luqman di Al-Quran. Ini dikatakan orang soleh biasa, ada yang mengatakan nabi, dikatakan orang soleh, bukan nabi, tapi namanya diceritakan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim gelarnya, orang yang bicara penuh dengan hikmah. Ditanya, Tuhan, kenapa bilang kau pander yang keluar emas, intan, mutiara, bijak, nasihat yang indah? Ujar beliau, sidqul hadis wa adabul amanah wa tarku ma la ya'nini. Tiga aku selalu terbiasa. Yang pertama, aku bila berpander jujur pada suatu dusta. Yang aku panderkan kebenaran.
Pander, jujur. Yang kedua, selalu menunaikan amanah. Bila ada amanah, pasti aku tunaikan, aku jalankan. Yang ketiga, aku meninggalkan yang tidak penting. Bila ada penting, udah ada hakun. Bila ada perlu, ada hakun. Apakah bila ada penting, ada perlu, tinggalkan sendiri. Baik muntung, baik gawian, baik keperluan, apapun. Muntung ada penting, tinggalkan. Telinga ada penting, tinggalkan. Mata ada penting, tinggalkan. Tangan ada penting, digawi, tinggalkan. Makan ada penting, tinggalkan. Ada penting, sudah juga hanya makan, sudah juga cukup aja, kanyang aja, tinggalkan sendiri. Ada penting ini, ya. Isi dia lapar ada juga, ya. Perlu ada juga, tapi ada penting. Minum, kemaluan, berjalan batis, ada penting, tinggalkan sendiri. Jadi banyak hal ada penting nih, terutama untuk lawan pangan nih, lupa. Karena itu paling ganal gawian di muntung lawan di gawian awak kena gawian pekerjaan. Lalu dua itu yang paling dijaga. Padahal semuanya itu bila ada penting ada usaha. Lalu si dia jadi orang yang hebat. Pian bila hiduplah melihat para ulama, guru-guru pernah hidup sarumah lawan sidin, atau ada sarumah sepondok atau bahadam. Kisahkan dengarkan. Misalnya kalau murid guru sekumpul ya takunik ya Pak, abah guru sekumpul bahari waktu biar bahadam ya pakai saya. Siang malam sidin tuh nang tahu nang bahadam. Apa gawian sih? Adakah yang ada penting kira-kira? Ya. Jangankan mereka, orang-orang dunia pun yang sukses itu pasti tidak pernah keluar daripada gawian. Masuk kantor udah sibuk apa nang diurus. Tededan nang bina sangka, bina barokah dahulu, bina ya. Bilanya kawah ya, menggawi tugas amanah pemerintah sukses ya. Apakah jadwal ya banyak pemerintah nih mendigawi ya. Banyak masalah rakyat ini banyak menghak mulai subuh sudah ada masalah masyarakat kita nih. Imbah yang subuh itu nggak berjalan keliling ada toh dilihat masalah-masalah yang harus diperbaiki, ada toh hal-hal yang apa yang perlu dibaiki nih ada. Sampai tengah malam tuh ada menghak memperbaiki kondisi umat ini, rakyat ini pasti ada. Nah, Bungkawa kayak itu jadi pemimpin yang naik pangkat tuh ya. Menhak orang tuh aktif, aktif. Nah, ada gubernur aktif nih viral nih, mana-mana sih berjalan. Orang bilang ada sini apa masalah ini langsung selesaikan. Nah itu jadi sorotan orang tuh. Nah, ya. Dikatakan oleh Imam Yusuf bin Ubaid, tarku kalimatin fima la yarid afdal min shaumi yaum. Meninggalkan panderan satu kata panderan yang kada penting lebih afdal daripada satu hari puasa. Puasa seharian lapar, haus, uyuh. Ada orang
penting nih, itu lebih afdal. Nah, ya. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama orang yang masuk surga kata Nabi kita nih, orang masuk ini ahli surga. Nabi duduk-duduk di masjid. Nanti yang pertama masuk pintu ahli surga, ditunggu sama sahabat. Masuk sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Wah, hebat ini orang. Berdiri sahabat mendatangi, wahai Abdullah, apa amalan engkau? Tadi Nabi menyebutkan engkau orang yang masuk surga, ahli jannah. Kata beliau, inna amali la dha'if, aku ini beramal lemah, kada rajin, kada banyak. Awsamu ma arju bihi, tapi sidin aku ada harapan dua amalanku yang kiranya itu yang diberi kabar Nabi. Kayaknya dua ini ya sidin, sampai aku Nabi sambat menjadi penghuni surga. Pertama, salamatus sadar. Yang pertama, hati yang selamat, hati yang kada banyak apa-apa. Hati ini bersih, selamat, iri kada, dengki kada, sarik kada, melihat sangka buruk kada. Hati ini kada mau, bila ada hati bila macam-macam hilang. Kededak terbesit, hati yang rusak tuh kededak. Dendam reda juga, sarik yang reda juga. Selamat hati barasi. Yang kedua, tarkumalaya, ini aku meninggalkan yang kada penting sih. Mungkin dua ini sepertinya. Bila aku dikabarkan menjadi penghuni surga, hati barasi, yang kada penting ditinggalkan. Ini luar biasa nasihat-nasihat para ulama mengajarkan kita menjadi orang yang baik ya di dalam keseharian kita. Nah, ini mudah-mudahan kita Allah jaga, Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa menggunakan waktu kita hal-hal yang berfaedah, manfaat untuk dunia dan akhirat. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi alimna la yanfa'una, Rabbi baghina bagaimana sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.